Di bagian ini kita akan mencoba melihat bagaimana lebih lanjut ya, bagaimana kita bisa memahami Allah ya. Memahami Allah bagaimana caranya? Allah itu yang sangat besar, sangat di luar. Dialah pencipta. Pelajaran tadi kita katakan, sedangkan mengetahui ciptaannya saja kita tidak bisa. Apa artinya ya? Coba kita lihat. Dapatkah kita, saudara dan saya, dapat memahami satu sama yang lain? Ya? Pemahaman kita satu dengan yang lain itu ada satu kata ya. Ada satu kata yang orang Manado mungkin bilang, Anda yang berada dari tempat di luar Manado itu mungkin nggak ngerti bahasanya saja. Misalnya orang Manado bilang, jangan makan puji. Makan puji, loh kok puji dimakan gitu ya. Orang Manado mungkin bisa mengerti. Kenapa? Karena bahasanya itu dalam bahasa Manado. Pemandangan ataupun kebudayaan ataupun latar belakang daripada makan puji itu orang Manado mungkin apa? Lebih tahu. Tapi yang lain itu apa? Mungkin tidak bisa kita ketahui ya. Yang dari suku lain mungkin tidak bisa ketahui. Jadi inilah masalah-masalah dari segi bahasa. Pemahaman satu dengan yang lain. Dalam rumah tangga sekalipun, dapatkah Anda memahami pikiran istri Anda atau suami Anda? Mungkin istri saya dengan melihat raut wajah saya, mata saya, atau apa, dia sudah tahu apa yang ada dalam pikiran saya. Tapi bagi saya untuk memahami pemikiran istri saya itu kadang-kadang, waduh, apa yang ada dalam pikirannya itu berbeda. Ya. Apa yang ada dalam pikiran? Makanya banyak buku, ada buku-buku yang melihat perbedaan antara pria dan apa ya? Pria dan wanita ya, perbedaan antara pria dan wanita di mana wanita katanya dari Venus atau dari Mars, laki-laki dari Venus atau dari Mars, gitu. Laki-laki cara berpikirnya itu dikotak-kotakan, perempuan itu segala sesuatu itu berhubungan satu dengan yang lain. Ya. Jadi kita sering lihat, sehingga sukar sekali untuk apa? Memahami. Ya. Tapi Anda mungkin bisa katakan, aduh kan sekarang pemahaman atau pengetahuan itu kan bertambah-tambah pendeta ya. Pemahaman itu bertambah-tambah. Informasi itu begitu hebat. Tapi jangan lupa, justru di zaman yang penuh informasi ini, hubungan itu semakin renggang. Hubungan semakin renggang. Itu terbukti ya, saudara. Sangat-sangat terbukti ya. Studi saat ini menyatakan bahwa impact daripada teknologi menyebabkan kita dapat memiliki informasi apa saja yang kita mau ketahui. Dapat gampang. Tapi justru kemajuan teknologi yang kita bisa tahu apa yang terjadi, apa itu, kenapa itu terjadi, dan lain sebagainya, di mana saja itu terjadi, justru itu merenggangkan apa? Hubungan-hubungan. Dalam rumah tangga kita semakin tidak mengenal siapa suami kita. Kita tidak mengenal siapa istri kita. Dalam satu news study tentang impact daripada teknologi dengan satu hubungan, katakan bahwa 88 menurut Utah State University, 80% responden dalam survei tersebut, research tersebut, setuju bahwa teknologi merupakan masalah besar bahkan dalam masyarakat. 62 responden setuju bahwa teknologi merupakan masalah besar dalam keluarga mereka. Bayangkan ya, tahun-tahun 50-an, 100 tahun lalu, ya, statistik perceraian itu tidak sebesar sekarang. Padahal mungkin pemahaman ataupun teknologi orang-orang 50-100 tahun lalu itu tidak seperti kita saat ini. Tapi kita lihat, teknologi informasi itu justru tidak dapat memberikan satu kedekatan hubungan dalam keluarga sekalipun. 70% responden melaporkan bahwa teknologi sesekali itu telah mengganggu waktu keluarga. Gantinya itu, makanya saya selalu katakan ya, bahwa di rumah kami tidak ada mobile phone pada saat kami makan ya. Tidak ada mobile phone pada saat kami makan. Itulah waktu, tidak boleh sama sekali ada ponsel kita ya. Nah, inilah kenapa, karena ini ya, bahwa teknologi mengganggu waktu keluarga. 45% responden menganggap teknologi sebagai masalah besar dalam pernikahan mereka. Ini bukan hanya pernikahan dalam apa? Dalam rumah tangga ya, antara suami dan istri. Tapi masalah teknologi atau informasi yang begitu hebat itu menyebabkan kerenggangan ya, bukan hanya antara suami dan istri, tapi antara sahabat. Kenapa? Karena kita mengenal apa yang sekarang istilahnya pubing. Pubing itu dari kata phone snubbing. Apa ini pubing ini atau phone snubbing ini ya? Kita ditolak dengan telepon yang menolak, adanya telepon yang menolak ya, artinya itu ya. Ini adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Kita lagi ngobrol tapi dia gantinya ngobrol melihat muka kita, melihat wajah kita. Oh iya pendeta Rantung. Iya. Fokus kita kepada apa ya? Kepada ponsel terus. Ini menjadi masalah ya. Research bagaimana orang-orang tidak suka, banyak kita sebenarnya tidak disukai ya. Ya, jadi 74% orang tidak suka kalau lawan bicara mereka itu membalas
teks mereka pada saat lagi ngobrol-ngobrol. Sorry, tunggu, lagi itu ada teks masuk. Jadi sementara kita ngobrol, tiba-tiba dia jawab teksnya dia. 74 orang itu nggak suka sama sekali ya. 72% merasa itu tidak sopan pada saat kita pesan makanan di restoran. Gantinya kita memandang kepada pramusaji atau apa ya, yang pelayan restoran tersebut. Tapi kita, iya ya saya maunya ini. Saya pesan soto ya, soto satu. Tapi kita sambil kita lihat-lihat apa? Lihat-lihat. Jadi nggak bagus sekali itu ya. Nggak bagus sekali. Kalau dalam kehidupan berkomunikasi, lalu kita harus pegang-pegang kita punya apa ya, telepon pada saat kita sedang berbicara dengan orang lain. Sangat-sangat tidak apa? Sangat-sangat tidak sopan ya. Sangat-sangat. Jadi Anda terus bisa lihat ini. Jadi poinnya adalah seringkali kita bukan masalah komunikasi. Ya, jadi ini kalau kita kembalikan kepada apa? Kembalikan kepada hubungan kita dengan Tuhan. Ya, hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hanya karena Allah kita itu sudah besar, maha kuasa kita tidak dapat mengerti. Tapi dia sudah memberikan yang dapat kita ketahui tentang dia. Tapi kita yang tidak mau mengerti. Kita tidak mau mendengar. Ya. Kita tahu tidak mau mendengar. Ya. Ini terjadi dalam masalah keluarga sekalipun. Ya. Ini seringkali terjadi dalam masalah keluarga. Casey Wells katakan, mungkin dikatakan kita tidak pernah mengerti satu sama yang lain. Kita tidak bisa memahami satu dengan yang lain karena tidak ada di antara kita yang pernah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Kita lebih sibuk dengan apa? Dengan cellphone kita daripada mendengarkan apa? Suami atau istri yang bercerita, anak-anak yang mau bercerita dengan kita, orang tua yang bercerita dengan kita. Waduh, kalau bicara dengan mereka 5 menit itu panjang sekali. Tapi kalau kita lihat reels yang ada, atau video-video lucu di Facebook dan lain sebagainya, waduh berjam-jam gak ada masalah kita. Tapi itulah, kita kurang waktu untuk mau apa? Mendengarkan firman Tuhan. Waduh, lama itu 30 menit. Tapi kalau nonton video, waduh, ya binge watching itu, ya nonton film demi film itu bisa 5, 6 jam, 10 jam. Nggak berhenti-berhenti. Ya, dengar firman Tuhan 30 menit, aduh bosan gitu ya. Kita tidak punya waktu untuk meluangkan apa? Mendengarkan firman Tuhan. Dan kalaupun ada waktu untuk mendengarkan, kalau kita memang saling mendengarkan, itu seringkali terjadi dalam hubungan rumah tangga misalnya itu ya, dalam hubungan rumah tangga itu terjadi hanya karena kita mencoba mendengarkan untuk kemudian gunakan apa yang kita dengar untuk menyerang balik orang yang sedang berbicara dengan kita, entah suami atau apa, sedang istri ya. Kita seringkali listening to respond, kita mendengar untuk menjawab. Hati kita tidak buka untuk menerima. Ya, hati kita bukan untuk menerima, tapi untuk menghantam. Kita mengeraskan hati kita untuk menghantam orang yang sedang berbicara. Kita dengar supaya ada loopholes-nya, ada celah-celah untuk kita serang dia balik. Itu seringkali terjadi. Seringkali kita hanya mendengar untuk menjawab, gantinya listening to understand. Itu seperti sponge, gantinya batu bata. Kalau Anda siram air, nggak ada yang masuk situ. Apa yang Anda terima, informasi tersebut tidak ada menjadi bahagian Anda, tidak menjadi keuntungan bagi Anda, tapi apa? Terbuang begitu saja. Tapi kalau kita mendengarkan untuk memahami, listening to understand bagikan sponge itu ya, maka itu kita dapat serap. Demikian juga ini bukan hanya dengan hubungan di dalam keluarga, hubungan kita dengan Tuhan ya. Seringkali kita seperti pelajaran kita tadi malam, ada orang yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan, oh saya ingin dengar nih khotbahnya Pendeta Rantung, tapi apa nih kesalahan Pendeta Rantung kalau dia salah ngomong ini, salah kasih ayat nih, waduh ini saya serang nih dia ya. Karena teologianya itu bertentangan dengan teologi saya. Jadi kita seringkali mendengar untuk menjawab, untuk menentang ya. Tapi marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun itu mungkin berbeda dengan apa? Tradisi kita, kepercayaan atau keyakinan yang kita miliki sebelumnya. Biarlah kita membuka hati kita seperti dalam Yeremia 9 ayat 24 ya. Siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah. Karena yang berikut bahwa ia memahami dan mengenal aku. Tujuan kita selalu buka hati kita, buka kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan mengaplikasikan firman itu untuk diri kita. Bukan belajar firman Tuhan supaya, waduh ntar nih saya gunakan nih ayat ini untuk serang si A atau serang si B. Bukan. Kita untuk memahami dan mengenal dia. Memahami siapa diri kita dan kebutuhan kita akan Allah. Ya. Dan sinilah kita dapat bermegah. Pada saat kita memahami dan mengenal dia. Bahwa dialah Tuhan yang menunjukkan kasih, setia, keadilan, dan apa? Kebenaran di bumi. Kita dapat, walaupun Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa. Jalannya kita tidak dapat ketahui, sedangkan tadi kan pendeta kan sudah bilang, mungkin Anda katakan, pendeta sudah bilang, memahami orang lain saja setengah mati, memahami istri atau suami setengah mati, apalagi memahami Allah. Ya tentu saja kita tetap bisa.
Kalau kita mau seperti ayat, seperti kutipan tadi, kalau kita mau meluangkan waktu, ya, kita bisa pada saat kita berada di alam sekalipun, ya, secara pernyataan diri Allah secara umum, menurut Mazmur 19 ayat 2 katakan apa? Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kita dapat melihat. Kalau saja gantinya kita melihat cellphone kita terus-menerus, tapi Anda gunakan waktu Anda bukannya melihat ini, tapi pergi keluar, melihat ke alam, naik gunung ke Anda, kemana lah, melihat alam ciptaan Tuhan, melihat bunga-bunga yang sekarang di musim semi di Amerika yang sudah mulai apa? Sudah mulai berbunga. Ya, gunakan waktu untuk melihat dan beri. Di kebesaran Tuhan ada di sini. Tapi selain tentu saja general revelation, pewahyuan Allah, pernyataan diri Allah secara umum melalui alam, tentu saja melalui firman-Nya. 2 Timotius 3 ayat 16-17 katakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang menyatakan tentang Yesus Kristus, semua itu, ya, yang diilhamkan Allah, itu apa gunanya? Bermanfaat untuk mengajar. Kalau saya mengajar, artinya ada sesuatu yang tidak saya ketahui, saya dapat ketahui. Melalui firman Tuhan, pendengaran akan firman Tuhan, maka kita dapat memiliki pemahaman tentang Tuhan. Ya. Kita dapat diajar sesuatu, ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita dapat memahami Allah. Ya, walaupun mungkin terbatas dengan apa yang kita ketahui. Ya, ini poinnya penting, ya. Demikian juga kalau kita ingin memahami Allah melalui nubuatan-nubuatannya, fokus kepada apa yang tertulis. Ya, fokus kepada apa yang Dia nyatakan. Ya. Itulah sebabnya cara kita untuk mempelajari nubuatan, mari kita lihat beberapa poin penting di sini. Yang pertama adalah kita harus berdoa untuk hikmat. Berdoa untuk hikmat dan bimbingan Roh Kudus, ya. Saya mohon maaf kalau ada kata yang Roh Kudus, roh ini, tapi maksudnya ada bimbingan daripada Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13 katakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, kita sudah baca ayatnya tadi malam ini, ya, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. 1 Korintus 2 ayat 14 katakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu bagi manusia duniawi adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Artinya, kalau saudara dan saya menerima Allah, ya, menerima kerohanian yang Tuhan sudah, artinya kerohanian, hubungan kita baik dengan Tuhan, maka kita akan Kita dapat memahaminya. Orang dunia tidak dapat memahaminya, tapi umat-umat Tuhan, saudara dan saya, dapat memahaminya. Karena Roh Kudus yang menguasai diri kita. Kita dapat minta, Yakobus 1 ayat 5-6, itulah ayat tema kita untuk mempelajari nubuatan juga, ya. Dikatakan di sana apa? Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dalam percaya. Ya. Bukan kita meminta untuk memahami nubuatan supaya saya bisa serang nih, ini pandangan dari pendeta Rantung, pandangannya gereja Advent, atau pandangannya apa. Tapi kita meminta dengan apa? Kepada Tuhan untuk memberikan dengan pemahaman yang dapat kita peroleh, untuk dapat memahami, bukan untuk menjawab, bukan untuk mencari kesalahan, ya. Tapi memintanya dalam iman dan jangan sama sekali bimbang. Jadi kita harus meminta dalam doa, meminta kuasa Roh Kudus, hikmat Roh Kudus, dapat memahami nubuatan. Yang kedua, ini penting sekali juga, ya. Kita harus menempatkan Kristus di pusat nubuatan. Pada saat kita mempelajari nubuatan, simbol-simbol yang mengerikan mungkin, ya, bilangan-bilangan dan hal-hal yang mengerikan yang dapat kita lihat. Tapi jangan kita lupa bahwa semuanya itu, fokus semua nubuatan itu adalah Yesus Kristus. Ya. Mudah sekali pelajaran kita katakan, dapat kita katakan dalam pelajaran ini, ya. Mudah sekali kita itu terjebak dalam simbolisme dari Alkitab, dalam kitab Daniel dan Wahyu tentang binatang, sangkakala, tula, dan lain sebagainya. Serta interpretasi dari simbol-simbol tersebut untuk saat ini. Dan melupakan bahwa Kristus adalah pusat dari nubuatan. Jadi banyak misalnya gantinya, itu ada simbol dari Wahyu pasal 13 ayat 18, bilangan 666. Itu bilangan 66 itu chips dari tangan, banyak lagi kita bicara macam-macam tentang chips, tentang meteran listrik lah zaman dulu, tentang chips yang ada di kredit card. Itu selalu orang fokusnya itu kepada hal tersebut.
Ya, apa yang kepausan sedang buat, terowongan-terowongan bawah tangan kepausan dan segala buat. Ya, apa yang cryptocurrency akan buat. Tentu saja mungkin itu ada interpretasi kedua, tapi yang pertama adalah bahwa kita harus melihat bahwa pusat daripada segala nubuatan ini adalah Kristus. Bukan tentang kepausan. Gantinya kita mengetahui banyak tentang Kristus, kita lebih tahu tentang apa? Cryptocurrency, tentang kepausan dan lain sebagainya ya. Ini harus kita hati-hati ya. Pada saat saya membahas tentang apa? Tentang nubuatan ya. Akhir zaman sahabat lalu saya bahas tentang Sunday Law. Tentu saja saya bisa melihat aplikasi daripada Sunday Law itu dengan keadaan saat ini. Tetapi marilah kita, dasar pembahasan kita itu pertama-tama adalah Alkitab dan tulisan-tulisan roh nubuat ya. Alkitab dan tulisan roh nubuat itu sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau kita ingin melihat bagaimana itu dapat terjadi aplikasinya saat ini, barulah kita lihat sendiri bagaimana ini, apa yang sedang terjadi pada saat ini. Tapi fokusnya adalah kembali kepada apa? Kita melihat the bigger picture. Kita melihat apa ya? Forest ya. Kita melihat satu forest tersebut gantinya setiap pohon yang ada di hutan tersebut. Mari kita lihat the bigger picture. Kita melihat hutan secara keseluruhan. Gantinya berfokus kepada 1, 2, 3 pohon yang ada dalam hutan tersebut. Kenapa? Karena pohon-pohon itu bisa berganti, tapi hutannya, boleh saya katakan ya, alegorinya ya, hutannya itu apa? Itulah gambaran lengkapnya. Kenapa saya katakan ini? Karena sering kali ada orang-orang Advent sendiri ya, ingin mencari sensasionalisme ya. Sensasionalisme. Waduh, ini nih kepausan lagi buat ini ada lagi buat ini. Pendeta tidak tahu tentang cryptocurrency ini. Jadi mendetail sekali pemahaman tentang akhir zaman ya. Tapi di mana Kristusnya ya? Saya pernah membaca orang Advent yang sering buat video-video ya tentang apa yang akan dilakukan oleh kepausan saat ini, Freemason sedang buat dan lain sebagainya. Waduh, hebat sekali, detail sekali. Tapi saya pada saat saya nonton video tersebut, tidak pernah satu kali pun kata Kristus muncul dari video tersebut. Ya, sangat disayangkan, sangat disayangkan. Tapi kalau kita lihat ya, pada saat kita fokus kepada firman Tuhan, bahwa nubuatan-nubuatan itu bukan hanya tentang binatang yang keluar dari dalam laut, binatang yang keluar dari dalam bumi, 666 ya, dan lain sebagainya itu, Babel. Tapi kitab suci itu memberi kesaksian menurut Yohanes 5:39, memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Kalau kita lihat Wahyu 1 ayat 1, inilah wahyu, pernyataan, revelation dari atau tentang Yesus Kristus. Ya, itu tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Artinya, nubuatan itu menyatakan kepenuhan daripada Kristus dan hubungan yang dapat kita peroleh dari pembacaan atau pemahaman nubuatan tersebut. Faktanya, dalam kitab Wahyu sendiri kita dapat lihat kata anak domba itu digunakan 27 kali untuk merujuk pada Yesus. Jadi fokus kitab Wahyu itu bukan 666, walaupun disebutkan di situ. Fokusnya bukan binatang yang keluar dari dalam bumi, binatang yang keluar dari dalam apa? Dari dalam laut, ataupun wanita sundal dan lain sebagainya yang simbol-simbol di dalam kitab Wahyu. Tapi fokusnya itu pada anak domba. Itu yang harusnya menjadi dasar daripada pemahaman kita ya. Wahyu 5:12. Kata mereka dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ya. Hikmat kita seringkali kalau kita mengeluarkan Kristus. Hikmat kita, pemahaman kita hanya kepada apa? Konspirasi-konspirasi teori yang setiap saat dapat berubah, saudara. Tapi kalau fokus kita firman Tuhan, ya, kalau fokus kita firman Tuhan, maka tidak akan ada perubahan. Ya, tidak akan ada banyak hal. Nyonya White sendiri katakan ya, nanti kita akan masuk pelajari. Kalau kita menggabungkan kitab Wahyu dan kitab Daniel, ya itu sudah cukup. Kalau Anda mau bahas sedikit tentang kepausan itu boleh, tapi itu tidak perlu sekali. Yang perlu adalah segala sesuatu itu dasar daripada misalnya Sunday Law itu ada dalam Alkitab. Ya. Sunday Law itu adalah usaha-usaha untuk apa? Melawan yang maha tinggi. Sudah mulai dari kitab kejadian pasal 11. Diulangi di kitab Daniel pasal 3. Kemudian untuk ketiga kali yang terbesar itu yang tercatat dalam Wahyu pasal 13. Jadi usaha-usaha untuk menyembah di luar Allah. Ya. Yang dapat membawa orang yang telah Alkitab berbicara Daniel bahwa kuasa daripada binatang yang keluar dari dalam laut itu untuk merubah waktu dan hukum. Merubah waktu dan hukum. Dan lain. Kita semua melihat semuanya itu berdasarkan Alkitab.
Ya, berdasarkan Alkitab, itulah yang harus menjadi apa? Menjadi bagian utama dari pembahasan kita tentang nubuatan. Jadi, ketika kita membaca nubuatan, carilah bagaimana nubuatan itu menghubungkan kita pada Kristus dan bagaimana itu memberikan kekuatan kepada hubungan kita dengan Kristus. Poin ketiga, ya, kalau memang ada yang sulit, tentu saja ada yang sulit, mungkin sukar bagi Anda, ya, catatlah hal-hal yang penting. Ya, gunakan buku catatan Anda untuk mencatat kata-kata atau frase yang diulang-ulang. Penting sekali di Alkitab itu, kalau mungkin saat ini mungkin ya tidak terlalu penting ya, tapi di zaman Alkitab kalau sampai itu diulang-ulang, binatang yang keluar dari dalam laut, ulang-ulang itu, wah, itu catat apa yang sering muncul, simbol-simbol apa, kata-kata yang tidak dipahami apa yang sering kali Anda miliki ya. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam benak Anda, catat semua. Minta kepada Roh Kudus jawab satu-satu ya, kata-kata yang tidak Anda pahami dalam kitab Wahyu, pertanyaan-pertanyaan yang Anda munculkan dalam pikiran Anda, catat. Minta Roh Kudus, dan mungkin Anda bisa apa? Dengan adanya informasi saat ini ya, gantinya kita melihat video orang-orang yang sedang liburan ke kiri kanan, apa tentu saja oke aja untuk melihat begitu ya. Tapi pokoknya bagaimana Anda cari tahu, ini apa nih maksudnya kata ini yang saya nggak ngerti dari kitab Wahyu? Google ya. Cari itu di ChatGPT atau Google ya. Lalu tentu saja kalau Anda gunakan Google atau ChatGPT, mungkin Anda gunakan apa pandangan Alkitabiah tentang kata wanita pelacur ini misalnya ya. Anda bisa Google, Anda bisa cari, tanya di ChatGPT atau tanya apa pandangan ini menurut Biblical Research Institute dari Gereja Advent. Anda bisa tanya seperti begitu secara spesifik ya, supaya itu dapat apa? Menjadi kekuatan Anda. Jadi carilah arti kata-kata yang tidak diketahui dalam kamus Alkitab atau ensiklopedia dan tuliskan definisinya. Membaca beberapa versi Alkitab juga dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang kata-kata, misalnya kalau Anda tidak mengerti. Ajukan pertanyaan tentang siapa yang sedang berbicara di situ, apa yang dia katakan, kapan dia katakan hal tersebut, dan di mana waktu Daniel bicara tentang dia menjadi pingsan ya, di mana dia dan mengapa dan bagaimana. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu Anda untuk melihat ya, istilahnya ya. Lalu perhatikan, tadi kita juga bicara juga tentang konteks. Perhatikan konteks juga dengan apa? Sungguh-sungguh, konteks itu sangat penting dalam memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis Alkitab. Supaya kita tidak lari-lari, ya. Tidak lari. Wah, banyak produser Hollywood buat film-film horor itu dari ayat-ayat yang ada dalam kitab Wahyu, tapi diambil di luar konteksnya. Di luar konteksnya, tapi jadikan film horor ya. Jadi kita lihat ya, konteks Alkitab, bagaimana kata atau frase itu digunakan dalam bagian lain oleh penulis yang sama. Pada saat misalnya kata naga muncul di kitab Wahyu, itu muncul bukan hanya di Wahyu Pasal 12, mungkin muncul lagi di mana lain. Siapa si naga yang disebutkan dalam itu? Kita lihat dari ayat-ayat atau Pasal lainnya ya. Dalam linguistik, apa arti naga tersebut? Misalnya dalam bahasa aslinya itu apa? Ya, naga ataupun wanita pelacur atau apapun yang Anda ingin tahu. Dalam sejarahnya, kapan nubuatan itu diberikan dan kepada siapa? Mungkin kita juga bisa lihat budayanya. Budaya artinya apa latar belakang budaya pada saat itu? Pada saat kenapa orang-orang di zaman Daniel, di zaman Wahyu kok binatang-binatang yang disimbolkan itu kok mengerikan? Itu kan kalau sekarang ini hanya untuk anak-anak punya film kartun binatang-binatang mengerikan. Apa budaya latar belakangnya? Ya karena kalau Anda lihat peninggalan-peninggalan arkeologi saat ini, Anda lihat patung-patung yang muncul di Irak, itu ada singa ya, yang badannya singa, tapi dia memiliki apa? Sayap Raja Wali. Rupanya itu adalah kebudayaan orang zaman dahulu untuk apa? Memiliki yang disebut dengan the composite animal, binatang yang apa? Digabung-gabungkan antara apa? Singa dan sayap Raja Wali. Itu sudah biasa di zaman dahulu untuk menggambarkan kekuatan yang hebat daripada binatang ataupun lambang negara tersebut. Jadi kalau itu muncul di Irak artinya apa ya? Kerajaan Babylon dulu, tidak heran. Daniel memunculkan simbol binatang apa? Singa dengan apa? Sayap Raja Wali. Karena itu kebudayaan juga saat itu. Itulah latar belakang yang dapat kita pelajari, bisa Anda Google ya. Jadi dengan konteks ini, perhatikan konteks ya, dengan atau metafora itu akan membantu kita membandingkan bagian-bagian daripada Alkitab. Dan terkadang di bab itu sendiri mendefinisikan simbol tersebut. Misalnya dalam Wahyu 12 ayat 3 dan 9. Definisinya, jadi jangan hanya baca satu ayat, baca satu fatsal. Baca satu fatsal atau kemudian baca satu buku ya, kalau bisa Anda gunakan waktunya ya.
Atau jawabannya mungkin ditemukan di tempat lain dalam Alkitab, atau dalam catatan sejarah, atau catatan arkeologi. Mungkin Anda katakan, aduh pendeta ini ribet nih. Ya, pendeta ini setengah mati, ini mau belajar. Tidak. Firman Tuhan katakan, kalau kita memiliki kerinduan untuk memahami Allah dan rancangan-rancangan, kenapa dia harus buat simbol-simbol? Kenapa dia nggak mau jelas? Kita sudah bahas sedikit tadi malam. Saya katakan bahwa kadang-kadang Tuhan memberikan simbol-simbol ini supaya kita umat-umat yang memiliki kerinduan untuk mempelajari Tuhan, mengenal firman Tuhan. Di situ kita apa? Bersungguh-sungguh. Di situ kita apa? Bersungguh-sungguh. Seperti kayak artinya begini ya. Contohnya saya, kalau ada seorang wanita ya gitu, yang kita waktu masih pacaran dulu, zaman muda-muda kita ya, kalau gampang didapat ya udah gampang juga dilepas ya. Tapi kalau memang kayaknya setengah mati, gitu ya, seperti setengah mati untuk dapat diperoleh, ada seperti banyak sekali mungkin jalur-jalur untuk dapat mengambil hati wanita tersebut, maka itu dapat lebih kita apa ya? Hargai. Mungkin seperti begitulah ya. Pada saat kita mempelajari firman Tuhan, kadang-kadang Yesus katakan, aku membawakan pengajaranku dengan perumpamaan supaya orang-orang yang tidak mau mengerti, yang cuma cari-cari kesalahan itu tidak akan mengerti. Tapi orang-orang yang mencintai Yesus, yang mencintai Tuhan, dengan berkesungguh-sungguhan mereka mencari, dikejar terus Yesus, seperti murid-murid Yesus ya. Tuhan, apa artinya perumpamaanmu itu? Nah itu kan, orang-orang yang terus ingin mengejar. Apa artinya perumpamaan? Demikian juga dengan apa? Dengan nubuatan. Aduh Tuhan, apa ini artinya? Apa artinya ini? Disitulah kita akan berbahagia. Wahyu 1 ayat 3 katakan apa? Berbahagialah. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Ya, pada saat saya mempelajari nubuatan-nubuatan firman Tuhan ya, pada saat orang tanya, pendeta ini kenapa nih di Amerika ini keadaannya kok berubah ya? Amerika kok jadinya begini? Saya katakan, Alkitab sudah tulis. Alkitab sudah nyatakan bahwa menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali ini dan ini akan terjadi. Dan saya melihat itu, saya berbahagia karena saya bisa bilang, Tuhan, firman-Mu itu benar. Ya. Firman-Mu itu sangat-sangat benar. Ya. Dan disinilah kita juga dapat seperti 1 Yohanes 5 ayat 13 katakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Inilah satu jaminan ya. Gantinya saya kecewa, tidak putus asa, saya kok nggak ngerti saya tentang nubuatan ini, atau Anda yang tidak mengerti. Tapi kalau kita terus kejar, ya, kita akan berbahagia. Ya, kita berbahagia karena kita tahu waktunya sudah dekat, dan karena kita tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita ya. Saya baik di dalam nama Yesus. Amin.